sangat berdampak. Kita ambil contoh gini, bayangkan kita itu akan membangun sebuah rumah. Nah, untuk membangun rumah yang kokoh dan sesuai dengan keinginan, kita perlu merencanakan dengan baik, memilih bahan bangunan yang berkualitas, dan mengawasi proses pembangunannya. Nah, manajemen proyek itu seperti seorang arsitek dan mandor yang mengatur proses pembangunan rumah tersebut. Jadi intinya bahwa manajemen proyek yang baik akan memastikan bahwa proyek itu berjalan sesuai dengan rencana, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran. Tolak ukurnya manajemen proyek dikatakan baik apabila pertama, meningkatkan peluang keberhasilan. Yang kedua, meminimalkan risiko kegagalan. Yang ketiga, memastikan sistem informasi yang baru sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Perilaku orang dalam organisasi itu sangat penting dalam mencapai pengembangan sistem. Mengapa? Karena orang yang menjalankan sistem ialah orang yang ada di organisasi tersebut. Kita ambil contoh begini, bayangkan kita sedang membangun rumah. Kamu sudah merancang denah yang bagus, memilih bahan berkualitas, dan menyewa tukang ahli. Tapi kita lupa bahwa kita lupa memperhitungkan kebiasaan orang dalam rumah. Misalnya dalam keluarga tersebut mempunyai seorang anak yang suka mencuri-curi dinding, ataupun mempunyai hewan peliharaan yang suka menggaruk-garuk sofa. Nah, pembangunan sistem informasi itu seperti membangun rumah. Kita hanya fokus pada teknologi dan fitur-fitur yang canggih, tapi melupakan bagaimana sistem itu digunakan oleh orang-orang dalam organisasi. Maka sistem itu sulit diterima dan digunakan dengan baik oleh orang-orang yang menjalankan sistem tersebut. Kenapa? Jadi dengan kurangnya pemahaman orang-orang yang akan menjalankan sistem tersebut, tentunya akan meraih yang namanya kegagalan. Mengapa bisa? Karena pertama, kurangnya pemahaman tentang penggunaan. Yang kedua, kurangnya melibatkan pengguna. Yang ketiga, perubahan yang sulit sehingga orang-orang dalam organisasi sulit beradaptasi. Dan yang terakhir itu kurangnya dukungan dari manajemen, sehingga orang-orang yang ada dalam organisasi itu kurang beradaptasi dengan fitur-fitur atau teknologi yang baru. Pertama, kita harus tahu apa itu pengguna akhir. Nah, pengguna akhir itu merupakan individu yang akan menggunakan dan berpartisipasi aktif dan berinteraksi dalam menggunakan sistem informasi yang akan kita kembangkan. Nah, partisipasi aktif mereka ini sangat penting untuk kesuksesan proyek. Adapun peran kunci dari pengguna akhir, yang pertama itu dalam mengumpulkan dan analisis kebutuhan. Yang kedua, perencanaan dan pengembangan sistem. Yang ketiga, pelatihan dan dukungan. Dan yang keempat, manajemen perubahan. Dan yang terakhir, evaluasi dan perangkat sistem. Jadi, intinya adalah pengguna akhir adalah mitra penting dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi. Keterlibatan aktif mereka dapat meningkatkan kualitas sistem dan memastikan bahwa sistem tersebut memenuhi kebutuhan bisnis yang kita jalankan.